Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Apa kabar bagi para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Gimana? Udah punya uang 271 triliun belum? Sat. Kali ini kita bakal membahas manhwa yang berjudul Manajer Kim. Manhwa ini akan berfokus kepada seorang ayah yang mencoba menyelamatkan putri tercintanya dari sebuah pembulian yang berujung penculikan. Akankah sang ayah berhasil menemukan putrinya? Oke, tanpa perlu berlama-lama, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Kisah ini dimulai dengan penampakan seorang pria yang sedang terduduk sembari meminta maaf kepada seseorang yang ada di hadapannya. Namun, anak perempuannya yang bernama Minji lantas berteriak kepadanya agar dia setidaknya memiliki sedikit harga diri dan tidak segampang itu berlutut kepada mereka yang ada di hadapannya. Karena menurut anak perempuannya, gadis itulah yang pertama kali memukulinya. Ibu dari gadis tersebut memerintahkan kepada bapak kepala sekolah untuk mengeluarkan anak dari pria yang sedang berlutut tersebut agar segera dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah lalu memberitahu orang tua dari Minji jika itu adalah ketiga kalinya dia memukul seseorang. Dan anak yang kali ini dia pukul adalah anak dari seorang politisi yang sedang berusaha mempertahankan status politik miliknya. Dan orang tersebut tidak bisa diremehkan. Jadi, Pak Kepala Sekolah menyuruh pria tersebut untuk segera meminta maaf kepada mereka dan membuat masalah ini cepat selesai sebelum semuanya menjadi terlambat. Dan itulah yang dilakukan pria tersebut. Dia meminta maaf kepada mereka semua dan menyalahkan cara mengasuhnya kepada Minji. Sementara Minji yang ada di sana terus berkata kepada ayahnya agar dia tidak meminta maaf kepada mereka dengan mata yang sudah berlinang air mata. Diketahui jika Minji tidak memiliki ibu, jadi menurut ayahnya, dialah orang yang bertanggung jawab atas pola asuh Minji sampai Minji seperti sekarang ini. Saat pulang ke rumah, Minji terus saja mengomel kepada ayahnya karena menurutnya ayahnya adalah orang yang sangat lemah dan juga miskin. Sementara semua orang tua dari teman-temannya adalah orang-orang yang kaya dan juga terkenal. Bahkan ada yang menjabat sebagai seorang CEO ataupun politisi terkenal. Minji lalu berkata jika dia sangat membenci teman sekelasnya, sekolah, dan juga sangat membenci dirinya saat ini. Dia juga berkata kepada ayahnya jika seharusnya dia tidak dilahirkan saja karena hidupnya dirasa cukup menyedihkan. Sang ayah yang mendengar hal itu merasa terpukul dan hanya mampu tertunduk tak berkata sepatah kata pun. Melihat tak adanya respon dari sang ayah, Minji lalu berkata jika dia akan pergi ke rumah temannya yang bernama Hina. Minji juga memberitahukan jika sebaiknya sang ayah tidak mencarinya karena jika dia mencarinya maka dia akan sangat marah kepada ayahnya. Ayahnya kemudian ingin menghentikan anaknya tersebut, tapi dia tak mampu menatap wajah putri kecilnya yang sedang kesal kala itu. Waktu sudah cukup larut dan dalam perjalanannya Minji dihentikan oleh teman baku hantamnya hari itu. Wanita itu bernama Hyeri. Hyeri dikelilingi oleh banyak sekali teman tongkrongan SMA-nya. Tanpa banyak bicara, Hyeri lalu menampar wajah Minji dengan cukup keras. Tak tinggal diam, Minji membalasnya dengan sebuah jambakan rambut. Saling tarik-menarik rambut ala anak SMA cewek pun terjadi. Tak berselang lama, seorang pria berbadan gempal yang jarang BAB pun menendang Minji di tengah baku hantamnya dan membuat Minji terpental. Pria itu merupakan pacar dari Hyeri yang bernama Sun Minho. Diketahui jika Minho adalah anggota dari geng yang bernama Kakak. Minji
yang tak terima dengan tendangan dari Minho sontak berkata jika tingkah mereka saat ini sangatlah kekanak-kanakan. Minho yang mendengarnya menjadi sangat geram dan langsung menghantam Minji dengan sangat brutal. Bahkan teman-temannya yang ada di sana berpikir jika yang dilakukan Minho saat ini sudah di luar batas dan setidaknya Minho harus menghentikan tindakannya tersebut. Namun alih-alih menghentikan perbuatan yang sedang Minho lakukan, Hyeri mengambil sebuah batu besar dan menghantamkannya ke kepala Minji dengan sekuat tenaga. Akibatnya, Minji yang sempoyongan akhirnya terjatuh ke tanah dengan tidak sadarkan diri, sementara darahnya bercucuran kemana-mana. Semua orang yang ada di sana mulai merasa panik dan berpikir jika Minji sudah mati karena hantaman batu dari Hyeri. Bahkan Minho yang ada di sana merasa ketakutan. Seseorang yang ada di sana lalu mencoba untuk menghubungi 911. Namun Minho mengancamnya jika dia mencoba melakukannya dan Minho tertangkap, maka Minho akan menyeret semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Minho lalu mencoba untuk menawarkan sebuah kesepakatan kepada mereka yang ada di sana dan mencoba untuk menelpon kepala kru Kakak. Namun saat menelpon kepada sang kepala kru yang bernama Oh Min Cheol, sang kepala kru tidak ingin membantu Minho. Mendengar hal itu, Hyeri merampas telepon genggam milik Minho dan memperkenalkan diri sebagai anak dari Jo Kang Chan yang merupakan CEO dari perusahaan konstruksi Juyong. Hyeri juga berkata jika dia ingin diperkenalkan kepada seseorang yang bisa membereskan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Di sisi lain, di kediaman Minji, terlihat sang ayah terduduk lemas menunggu putri kesayangannya yang tak kunjung pulang karena waktu sudah sangat larut. Beberapa saat kemudian, terlihat Minho dan Hyeri sudah berada di sebuah mobil bersama dengan kepala kru Kakak, Min Cheol. Dia datang sendiri ke sana untuk menanggulangi sendiri tubuh Minji. Dia juga berkata jika semua itu dia lakukan karena Hyeri adalah anak dari Presdir Jo Kang Chan. Dia juga akan memastikan jika dia akan membereskan semua masalah yang ada. Jadi Hyeri tenang saja. Min Cheol juga berkata jika ada sebuah mesin kompres dari Jepang yang bisa membuat tubuh menjadi seperti sebuah kepalan tangan. Sementara mereka sibuk berbincang dan berpikir jika Minji sudah mati. Sebuah gerakan tangan yang menandakan jika Minji masih hidup terlihat di bagasi belakang mobil mereka. Sementara di rumah, sang ayah ketiduran saat sedang menunggu putri kesayangannya yang tak kunjung pulang ke rumah. Saat terbangun dan melihat jam di dinding yang ternyata sudah subuh. Paginya, dia berjalan menuju ke tempat kerjanya seperti biasa. Saat tengah berjalan, dia dikejutkan dengan hiruk-pikuk orang yang telah berkumpul di sisi jalan. Sang ayah mencoba untuk mengintip di tengah kerumunan. Dia melihat bekas darah dan juga seretan tubuh dari TKP tersebut. Saat melihat ke bawah, dia seperti mengenali ikat rambut yang ada di sana yang merupakan milik Hyeri. Sang ayah lalu menelpon Hina untuk memastikan apakah Minji menginap di tempatnya. Seperti mendapatkan sebuah kabar buruk, sang ayah meremas telepon genggamnya dengan perasaan yang berkecamuk. Sementara di sisi lain, Hyeri dan juga Minho sedang sibuk memikirkan apa tindakan yang mereka ambil sudah benar atau tidak. Sang ayah muncul di belakang mereka seperti hantu. Tunggu, aku adalah ayahnya Minji dan saat ini aku sedang mencari keberadaannya. Dengan terkaget dan spontan, Minho langsung mengepalkan tangannya dan menarik kerah baju dari ayah Minji. Namun, dia menyadari jika saat ini Hyeri sedang ketakutan bukan main, takut akan perbuatan mereka yang akan terbongkar. Ayah Minji lalu berkata sambil memperlihatkan ikat rambut Hyeri kepadanya. Bukankah ini milikmu?
Mendengar itu, Minho mengeraskan cengkeramannya dan berkata jika ayah Minji harus pergi dari sana jika dia mau hidup karena moodnya sedang tidak baik saat ini. Mendengar hal itu, ayah Minji teringat kembali dengan masa sewaktu dia masih berada di militer. Dia terlihat sedang mengancam seseorang berpangkat 2 bintang dengan sebilah pisau dan juga menodongkan senjata pistol miliknya. Saat itu, ayah Minji meminta untuk dipulangkan karena dia ingin bertemu dengan tunangannya serta meminta dirinya agar dipecat saja. Petinggi yang ada di hadapannya mencoba untuk membujuknya. Namun, ayah Minji tidak mendengarkan dan melepaskan sebuah tembakan di udara. Hal ini lantas membuat orang yang dia sandra keringat dingin berak celana basah. Dia mengatakan kepada bawahannya yang ada di depan agar dia memecat Sersan Kim sekarang juga karena dia sudah tidak waras. Berpindah ke masa saat ini, terlihat Minho membuka bajunya dan bersiap untuk menghantam ayah Minji. Dia merobek baju dari ayah Minji. Betapa terkejutnya mereka melihat bekas luka yang ada di tubuh ayah Minji yang tak terhitung jumlahnya. Diketahui jika ayah Minji sudah melakukan espionase pengambil alihan daerah Korea Utara selama 17 kali, menjadi mata-mata ke daerah Korea Selatan selama 5 kali, lolos dari penjara yang paling ditakuti di Korea sebanyak 2 kali, dan yang terakhir percobaan pembunuhan pertama dan merupakan yang terbaik di Korea Utara. Bahkan Korea Utara sudah mendakwanya dengan berbagai tuntutan hukum. Cina dan juga Rusia bahkan mengetahui dirinya sebagai pembuat onar terburuk sepanjang sejarah. Keberadaannya saja sudah menjadi masalah diplomatis antar negara di dunia ini. Ayah Minji lalu dengan cepat dan brutal menghantam Minho hingga tersungkur dan kemudian bertanya sekali lagi. Biar kutanya sekali lagi. Di mana Minji?